Salam jumpa kembali dalam live streaming seri pengajaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan diberkati Tuhan. Dan dalam sukacita iman kita sama menikmati roti hidup yang turun dari sorga. Dan kita tahu bahwa firman berkata segala perkara dapat kami tanggungkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Kami sanggup bukan karena hebatnya kami, bukan karena bisa menjaga diri kami, tapi semua karena pertolongan, penjagaan dan semua karena proteksi yang daripada Tuhan. Sukacita sekali, shalom, salam sejahtera kami sampaikan dari Base Camp Yayasan Imam Matrajani, Desa Kembes 1, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Sukacita Bapak Ibu, kita akan siap masuk dalam pelajaran kita hari ini dengan tema mencapai iman yang sempurna. Pada minggu kemarin kita sudah mempelajari satu tema bagaimana menerima berkat dari iman Abraham. Dan berkat itu lewat Yesus Kristus. Semua pelanggaran dosa dan kejahatan kita telah diselesaikan dan juga Tuhan membayar semua tuntutan kutuk hukum Taurat. Dan dengan demikian kita bisa menerima berkat yang dijanjikan kepada Bapak Abraham, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan. Karena dengan Roh Kudus merupakan meterai untuk kita bisa menjadi anak-anak Allah dan bisa menerima semua janji Allah dan juga menjadi milik pusakanya Tuhan. Baik, kita akan ayat pokok kita akan baca dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Bapak Ibu siap dengan Alkitabnya dan kita akan membaca sama-sama pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dan perlombaan ini namanya perlombaan iman. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, pokok daripada segala pohon iman kita yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Perhatikan garis kata kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Perhatikan saudara, Yesus yang memimpin kepada iman kita ke dalam iman dan membawa kita kepada iman kita sampai kepada kesempurnaan. Amin saudara. Inilah pembacaan ayat pokok kita dari dua ayat ini. Dan kita tahu bahwa iman yang sempurna adalah salah satu target. Ya, salah satu target yang harus dicapai dan dipenuhi oleh setiap orang percaya atau setiap pengikut Kristus untuk bisa menikmati, ya, mengalami janji, berkat dan kuasa Tuhan. Dan kita tahu bahwa pelajaran yang lalu pernah kita juga belajar mengenai bagaimana kita harus sempurna seperti Yesus. Dan di situ kita bisa lihat harus sempurna menjadi satu seperti Yesus dan Bapa dan Roh Kudus adalah satu. Kemudian juga harus berpikir sempurna. Pikiran kita harus dikuasai oleh pikiran dan perasaan Kristus supaya kita bisa dapat berpikir yang sempurna. Kemudian juga ya iman harus sempurna, kasih harus sempurna, kekudusan juga harus sempurna. Dan terakhir Tuhan menjamin bahwa setiap roh, jiwa dan kita juga akan terpelihara sempurna ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dan hari ini kita bisa melihat bahwa salah satu target daripada setiap orang pengikut Yesus, orang percaya, dia harus sempurna dalam imannya. Memiliki iman yang sempurna. Haleluya. Orang dibenarkan karena beriman kepada Kristus. Ya, kita beriman kepada Kristus, maka kita dibenarkan lewat Yesus yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang bisa sampai kepada Bapa hanya bisa lewat Yesus. Dan Yesus adalah pintu untuk bisa menuju kepada rumah Bapa yang kekal. Dan lewat Yesus maka kita semua dibenarkan. Ya, beriman kepada Yesus kita dibenarkan. Tidak ada bisa beriman kepada yang lain, hanya kepada Kristus. Yang bertolak dari iman
dan memimpin kepada iman dan hidup oleh iman. Kenapa iman penting? Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, itu dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 6. Begitu juga Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-23 bagian B dikatakan, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu adalah dosa, saudara. Dan kita akan baca hari ini dalam surat Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Demikian bunyinya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, startnya dari iman yang diberikan Yesus kepada kita, dan kita mulai dari iman itu. Kemudian terus dipimpin, terus diproses from faith to faith. Seperti ada tertulis bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. Haleluya. Ayat yang relevansi juga ditulis dalam kitab Habakuk 2 ayat yang keempat. Demikian bunyinya, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Orang yang sombong, orang yang mengandalkan kekuatannya. Tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kalau hidup oleh iman, hidup yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Dan firman berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Percaya, bilang amin. Tuhan pernah berfirman, ya, lewat Lukas pasal 18 ayat yang ke-8, itu pertanyaan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa pada waktu menjelang kedatangannya semakin dekat, kejahatan dan penyesatan akan menjadi begitu berkuasa, sehingga banyak orang percaya atau pengikut Kristus akan gugur dari iman dan meninggalkan iman yang sejati, atau dengan kata lain, murtad. Sebab itu pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang dikeluarkan oleh Yesus. Karena dia sudah melihat jauh ke depan. Ada krisis yang terjadi. Selain krisis kasih, karena bertambah kedurhakaan, maka kasih orang menjadi dingin. Tapi ada satu lagi adalah iman juga akan menjadi krisis bagi setiap orang percaya. Sebab itu pada bagian ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus bertanya, ya, kepada orang-orang pengikutnya saat itu, bahwa menjelang kedatangannya semakin dekat, ketika kejahatan menguasai bumi, ketika penyesatan menguasai, akan menjadi begitu lebih berkuasa, sehingga banyak orang percaya atau pengikut Kristus akan gugur dari iman dan meninggalkan iman yang sejati. Kita bisa baca dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 8. Nah, ini pertanyaannya, karena di belakang ada tanda tanyanya. Aku berkata kepadamu, aku tuh Yesus, ya, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Pertanyaan ini itu memberikan, ya, warning atau early warning, katakanlah peringatan awal. Waktu itu Tuhan Yesus masih ada bersama-sama dengan muridnya. Bahwa ke depan nanti, ini perkataan profetik, pertanyaan yang mengandung unsur profetik. Dia berkata bahwa ke depan nanti, pasti karena bertambahnya kedurhakaan, karena penyesatan terjadi luar biasa, berkuasa secara luar biasa, dan kejahatan sudah, ya, tidak bisa lagi dibendung, tidak bisa ditolerir lagi. Maka akan terjadi bahwa banyak orang benar akan gugur dari imannya. Sebab itu pertanyaan ini sudah memberikan peringatan buat kita jauh-jauh tempo, bahkan terjadi ancaman, terjadi krisis terhadap iman setiap orang percaya. Ayat yang sejajar kita bisa baca dalam surat Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Kita akan baca. Nah, demikian kata firman Tuhan, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Oh, berarti ini sudah injury time. Ya, sudah katakanlah waktu yang sudah sampai di akhir pada akhir zaman. Saudara perhatikan dari ayat ini. Sudah memberikan warning buat kita. Dan ia yang akan datang siapa? Yesus akan segera datang. Sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Apa yang terjadi, saudara? Jadi menjelang, ya, kedatangan Yesus semakin mendekat.
Dan saya rasa situasi seperti ini, masa-masa yang sekarang ini, dengan adanya indikasi tanda-tanda zaman, sudah memberikan ya satu katakanlah tanda yang cukup kuat untuk kita mulai mempersiapkan diri. Ya, kita sebagai orang percaya untuk mulai bagaimana ya memantapkan iman percaya kita. Dan dikatakan seperti ini dalam ayat yang ke-38 dari Ibrani pasal yang 10. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Gagal dari imannya. Ya undur diri. Gagal ujian atau tidak lulus ujian. Dalam bahasa ya yang lain sebut adokimos. Gagal. Ya. Sudah mungkin tinggal langkah-langkah terakhir lagi. Tapi dia gagal untuk bisa mencapai garis akhir. Ya, dikatakan seperti itu. Dan ayat 39. Ini pernyataan yang luar biasa. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Saudara percaya bahwa saudara berkata kepada dirimu sendiri bahwa kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya, terus percaya dan tekun terus dan yang beroleh hidup. Katakan kepada dirimu bahwa kita bukan orang-orang gagal. Orang lain boleh gagal. Tapi saya bukan pribadi yang gagal. Saya tidak mau keluarga saya gagal. Saya tidak mau komunitas saya gagal. Tapi saya bukan orang yang mengundurkan diri dan akan binasa. Tapi orang-orang yang percaya terus. Teguh berpegang kepada iman. Dan sekali percaya tetap percaya. Terus meningkat dari satu iman kepada iman yang lain. Sampai mencapai iman yang sempurna. Untuk bisa memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Saya selidiki bahwa iman ternyata adalah sesuatu yang bersifat fluktuatif. Ya, kalau fluktuatif itu bisa naik turun saudara. Dan juga rechargeable, artinya bisa diisi kembali. Ya, iman adalah sesuatu yang bersifat fluktuatif dan rechargeable, yaitu dapat berkurang dan dapat bertambah serta dapat diisi kembali. Dapat dicas, kayak HP sudah baterai saudara itu loh. Ya, kalau kurang dicas, kurang bersekutu dengan Tuhan, ya kurang dalam penyembahan, ya firman Roh Kudus kurang, lama-lama iman kita jadi lowbat saudara. Itu bahaya saudara. Ya, itu iman yang seperti itu, iman yang gampang dikalahkan. Mari kita akan baca dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Berarti iman mereka kurang. Dan minta buat Tuhan menambahkan iman mereka. Supaya mereka memiliki iman yang kuat. Iman yang ampuni. Dan ayat yang ke-6 katakan dari Injil Lukas pasal 17 dikatakan apa? Dan Tuhan bilang, ketika imanmu bertambah, imanmu menjadi besar. Ya, imanmu mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Dan iman itu sudah mencapai iman yang sempurna. Maka jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Artinya dari kecil, kemudian di grow up, di upgrade terus dari waktu ke waktu. Satu saat menjadi iman yang besar, iman yang kuat, iman yang sudah bisa sanggup mengalahkan gurunya. Dan kalau kita berkata, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Kalau kita sudah memiliki iman yang besar, iman yang kuat dan iman yang sempurna. Ini target yang harus dicapai oleh setiap orang pengikut Kristus. Bagian yang berikut adalah kita melihat bahwa ternyata iman itu bisa bertahap-tahap. Ya, mulai ada tahapannya. Pertama waktu Tuhan taruh, iman itu kan ukurannya, size-nya hanya sebesar biji sesawi kecil sekali. Saya dapat hadiah dari Israel, ada biji sesawi saya bisa tunjukkan ya. Dia lebih setengah besarnya, lebih setengah butir beras kurang lebih. Jadi iman biji sesawi itu, biji sesawi yang Israel bukan sesawi yang kita saudara. Sesawi Israel itu gede loh. Kalau dia bertumbuh gede, tapi benihnya itu seperti setengah, seperdua dari satu butir beras, itu sekecil itu saudara. Bagaimana iman sekecil itu bisa iman yang punya kuasa, punya kemampuan memindahkan gunung. Nah kita lihat berarti ada proses, tahapan-tahapan, bagaimana pertumbuhan iman itu, sehingga iman bisa mencapai iman yang luar biasa, iman yang canggih, iman yang spektakuler, dan iman itulah yang betul-betul bisa mengagumkan Tuhan. Haleluya. Nah di sini tahapan pertumbuhan iman, saudara perhatikan. Ada 5 tahapan pertumbuhan iman. Yaitu yang pertama, iman lahir. Yang kedua, iman hidup artinya lahir.
Ya tentunya kita nggak mau lahir mati saudara. Ya pasti lahir hidup. Nah bagaimana supaya sesudah lahir dia hidup dan mempertahankan tetap hidup, harus kasih makan imannya. Iman harus diberi makan supaya hidup. Kayak bayi yang baru lahir walaupun dia sehat. Ya, walafiat, dia sehat sempurna semua organ tubuhnya waktu dia lahir. Tapi kalau dia tidak diurus, dikasih makan yang baik, dia bisa sakit dan bisa juga mati, saudara. Nah, di sini katakan iman lahir, kemudian tahapan berikut adalah iman hidup, dan yang ketiga adalah iman bertumbuh. Dia grow up. Bertumbuh pasti bertambah besar. Ya, kalau anak kita masa 1 tahun, 5 tahun tetap juga nggak pernah ada pertumbuhannya. Ya, tadinya lahir mungkin hampir 3 kilo. Sesudah 1 tahun masih cuma ya beratnya 4 kilo saudara. Berarti lambat sekali pertumbuhannya. Pasti kita akan juga ya rasa kecewa dan kita juga asa was-was dengan anak kita. Lanjut saudara, iman bertumbuh. Kemudian tentunya bertumbuh bertambah besar. Itu tahapan yang keempat adalah iman menjadi besar. Dan sesudah besar jangan dia besar cuma hanya besar doang. Tapi dia harus kuat. Dia harus berotot, dia harus bisa mampu memikul beban. Dia harus tangguh, iman seperti itu. Dia besar tapi dia tangguh. Nah, bagaimana proses menjadi iman yang besar dan tangguh? Nah, kita akan belajar nanti pada waktu-waktu yang akan datang. Dan yang terakhir, iman mencapai iman yang sempurna. Artinya iman yang sudah digenapi dan iman inilah yang sanggup mengalahkan dunia. Dengan iman yang seperti inilah dia sanggup memindahkan gunung. Iman yang seperti inilah yang membuat Tuhan kagum dan terpesona. Iman yang seperti inilah iman yang bisa mengalahkan iblis. Iman yang seperti ini adalah iman yang di atas maut. Iman yang sudah memiliki roh martir. Inilah iman yang seperti ini dan banyak dimiliki oleh orang-orang percaya tempo dulu, termasuk rasul-rasul. Ketika mereka mengalami penganiayaan pada permulaan gereja mula-mula. Haleluya. Nah kita akan mulai membahas 1 poin saja. Hari ini dari 5 poin dari pertumbuhan tahapan pertumbuhan iman. Kita hanya bisa dapat 1 saja untuk kita bisa terurai. Ya next dan to be continued. Kita akan bersambung lagi untuk ya proses iman hidup yang kedua. Tahapan kemudian dan seterusnya. Ya bersabar menanti dan saudara pasti akan diberkati. Dan kita mulai pada bagian yang pertama. Itu adalah iman lahir, ya ini adalah iman yang pertama, tahapan yang pertama sekali, di mana adalah iman yang ditabur dalam hati dan roh manusia lewat cara-cara ilahi. Tuhan yang taruh iman itu, karena benih itu dari Tuhan sendiri. Benih iman itu benih yang dari Tuhan, bukan dari kita saudara. Saudara beriman karena Tuhan yang menaruh benih itu pada hati dan rohmu. Jadi proses ini adalah proses cara ilahi yang kita kenal sebut dengan proses supranatural. Jadi di luar hal-hal yang biasa, yang natural. Yang ukurannya tentu sangat kecil. Dia belum besar, Tuhan gak taruh iman sekaligus sebesar. Kecil, itu merupakan benih yang kecil, kerdil, lemah. Ya, yang diumpamakan sebesar biji sesawi saudara. Ya, dan kita akan baca dalam Matius pasal 13 ayat 31 sampai 32. Yesus membentangkan satu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Perhatikan biji sesawi, ukuran biji sesawi itu kurang lebih 1/2 dari salah satu butir beras. Ya, butir beras itu setengahnya kurang lebih, itu biji sesawi. Atau mungkin 1/3. Yang diambil dan ditabur orang di ladangnya. Tuhan kasih perumpamaan ya. Kemudian ayat yang ke-32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, saudara perhatikan. Nah ini sesawi yang di Israel beda dengan sesawi kita, saudara. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi berarti pertama ditanam, ditaruh hanya sebesar biji sesawi, iman itu belum berdampak, tapi ada proses pertumbuhannya sehingga dia akan besar dan dia lebih besar menjadi satu pohon. Dan akhirnya pohon itu berdampak dan bermanfaat. Sehingga burung-burung juga bisa membuat tempat untuk mereka berteduh menjadi sarang mereka. Haleluya. Inilah proses pertumbuhan iman yang seperti itu. Ketika Tuhan mulai taruh di dalam ya hati setiap kita orang yang percaya. Nah sekarang kita akan lanjut. Bagaimana sehingga proses terjadi di dalam hidup setiap orang. Ya, setiap manusia.
untuk supaya dia bisa memiliki iman. Dan iman itu disebut dengan iman lahir. Saudara, kita akan belajar yang pertama prosesnya adalah mendengar Injil, saudara. Ya, ketika mendengar Injil, maka imannya timbul. Kita tahu bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan yang tertulis dalam surat Roma pasal yang pertama ayat 16 ya. Jadi dengan Injil itu bicara satu figur, satu pribadi. Kalau bicara Injil, gospel itu satu pribadi adalah Yesus Kristus. Kalau kita bicara Injil itu tidak terlepas dari satu pribadi, satu oknum adalah Yesus Sang Juru Selamat dunia. Lewat beriman kepada Yesus, kita jadi orang benar dan kita diselamatkan. Haleluya. Sebab itu saudara lihat di sini mulai dari surat Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 berkata seperti ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, beriman kepada Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani, artinya yang pertama tentunya Injil itu dimulai dari Yahudi karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Sesudah itu dia mulai merambat kemana-mana sampai ke bangsa Yunani dan juga setiap bangsa, kaum, suku dan bahasa termasuk saudara dan saya. Karena Injil itu, dan Injil itu sekali lagi hanya bicara satu pribadi yaitu Yesus Kristus. Kita akan lihat ayat yang berikut, Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Demikian bunyinya, tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu. Jadi sekarang firman sudah dekat saudara. Ya, kalau dulu Yesus datang dari yang jauh. Ya, dia datang dari yang transenden, jauh. Jadi imanen. Jadi dan sekarang sesudah dia pergi, maka firman itu tinggal di dalam kitab ini dan firman itu pasti dekat kepada kita, ya. Nah, sehingga saudara bisa lihat di sini firman itu dekat, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi Paulus bilang kepada orang Roma bahwa firman itu sekarang sudah dekat. Karena firman itu ya pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu pada Yohanes 1 ayat 14 katakan bahwa firman itu telah menjadi apa? Manusia. Dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Nah, sekarang Yesus pergi, firman ini tinggal di dalam kitab ini saudara. Sebab itu berbahagialah setiap orang yang membaca firman, merenungkan firman ya, dan jadikan firman ini sebagai kesukaannya. Maka dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya sampai ke batang air, ya, yang selalu hijau daunnya, menghasilkan buah pada musimnya, dan apa saja yang dibuat Tuhan berhasil, ya. Tertulis Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga. Jadi firman iman itu firman yang membawa iman sehingga iman kita lahir. Nah, prosesnya adalah kita mendengar firman ditulis dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Bagaimana firman iman itu bisa dapat ya termeterai dalam hati kita ketika kita mendengar atau kita membaca, maka firman iman itu bertumbuh karena dikatakan jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Artinya ada yang bersuara, ada yang membaca dengan suara dan kemudian kita dengar. Dan hari ini juga firman itu dikumandangkan, dibunyikan, diberitakan supaya saudara punya telinga bisa dengar sejauh mana suara ini bisa tertangkap dengan telinga saudara. Maka pendengaran itulah yang membawa kita untuk bisa menerima iman yang sejati, iman yang datang dari Tuhan sendiri, dari Injil itu, dan iman itu timbul lahir di dalam setiap pribadi orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Percaya bilang amin saudara. Jadi sering mesti membiasakan diri kita untuk mendengar firman dan membaca firman. Karena firman itu sudah dekat sekali dengan kita saudara. Ya ada di Alkitab saudara. Ada setiap kali. Dekat saudara. Haleluya. Dia seperti smartphone-nya kita. Setiap kali ke saudara, firman itu jadi seperti smartphone saudara.
Luar biasa tiap kali, setiap waktu buka lihat ayat. Ya bukan lihat hal-hal yang lain. Ya lihat Twitter, Instagram, lihat FB, lihat apa lagi YouTube, ya lihat apa lagi, lihat godong gini dan terus-terusnya saudara. Sehingga hanya tidak punya waktu lagi untuk bisa lihat firman. Saudara termasuk orang yang celaka. Yang penting saya sudah sampaikan. Jangan tersinggung saudara. Demi kebaikanmu. Kalau tersinggung cepat bertobat. Haleluya. Tuhan memberkati. Bagaimana prosesnya supaya orang bisa mendengar firman? Haleluya. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus atau remato Kristus. Firman yang Logos sampaikan lewat pengurapan Roh Kudus. Maka firman itu bisa hidup di dalam setiap orang yang mendengar firman. Termeterai dalam hatinya menjadi benih yang baru. Dan ketika benih itu taruh dalam hati, maka benih itu punya kemampuan untuk bertumbuh. Dan iman yang pertama itu disebut dengan iman lahir. Ya, karena benih firman ditaruh dalam setiap hati orang yang mendengar firman atau yang membaca firman dan kemudian tumbuh. Kalau benih sudah ditaruh, pasti tumbuh sebab yang nama benih dia pasti bertumbuh. Dan firman itu adalah benih ilahi yang hidup yang memiliki kuasa untuk bertumbuh di dalam setiap pribadi orang percaya. Pertanyaannya, bagaimana orang yang belum pernah dengar Injil atau orang belum pernah dengar firman iman itu harus didengar. Saya percaya bukan kebetulan saudara. Dengan situasional adanya COVID-19 ini. Ya. Kemudian tanpa disangka-sangka banyak sekali hanya pemberitaan firman itu sudah lewat online, lewat live streaming. Ya. Dan banyak sekali dan ini bisa sampai kemana-mana saudara. Kami live streaming saat ini. Tapi nanti akan diedit di YouTube dan lewat YouTube juga. Semua telinga di setiap bangsa, kaum suku dan bahasa. Sampai di Amerika pun saudara, di semua benua. Sepanjang internet ini ya bisa terjangkau. Maka bisa mendengar kabar iman ini. Kabar Injil ini. Good news ini. Gospel ini. Kabar baik ini. Yang di dalamnya berbicara satu pribadi. Yaitu Yesus Sang Juru Selamat umat manusia. Sebab itu saudara lihat. Program yang saat ini saya lihat begitu luar biasa. Jangan lewatkan kesempatan yang sangat berbahagia ini saudara. Kita banyak kali di rumah sekarang. Gunakan waktu sebaik-baik mungkin. Mungkin selama ini saudara terlalu sibuk dengan segala macam acara urusanmu, usaha pekerjaanmu. Tapi hari ini mari kita mulai belajar untuk menyisihkan banyak waktu. Untuk kita bisa melihat. Karena kita bukan urusan hidup yang sekarang ini. Karena hidup yang sekarang ini sangat singkat sekali saudara. Ya paling kita kuat 70 tahun. Tambah sedikit lebih kuat 80 tahun. Kalau kuat sekali sampai lah ya sampai 70 80. Kalau kuat sekali saudara. Tapi kebanggaan itu penderitaannya ada kesakitan yang menderita saudara. Pendek sekali jangka waktunya. Makanya jangan sia-siakan waktu sebab kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Sudah lewat, kita tidak bisa review lagi. Kita tidak bisa replay lagi. Kita harus merapi terus, berjalan terus. Gunakan waktu yang ada ini untuk bisa dapat mengupgrade iman percaya kita. Bagaimana caranya orang bisa mendengar Injil, saudara? Ya, mari kita akan baca surat Roma pasal yang ke-10. Ayat 9 sampai 10, kemudian disambung 13 sampai 15. Demikian ya, saudara lihat di sini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, saudara lihat. Jadi untuk iman pertama timbul atau lahir dalam setiap hati orang, itu pertama adalah pemberitaan firman, Injil itu beritakan satu figur Yesus. Kalau dia percaya, dia harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati dan bangkit untuk menebus segala dosa dan pelanggaran dan kejahatannya. Dan dia akan diselamatkan, saudara. Kata akan dari ada proses, saudara. Jadi lewat pengakuan tapi dia dengar dulu Injil. Ayat lanjut, ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara lihat, dia dengar imannya, firman iman itu tertancap, tertabur dalam hatinya. Ya, kemudian bereaksi karena itu supranatural, membuat dia percaya. Kadang-kadang hancur hati, dia menangis menyadari dia orang berdosa, dia harus terima Yesus sekarang. Dan kemudian akhirnya kita tuntun dia untuk bisa mengaku bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku segala dosanya dan terima persedia pribadi, maka dia diselamatkan, saudara.
Haleluya. Kita lanjut ke 13. Sebab ini ada kasus ini. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Seperti tadi ya. Roma 10 ayat yang ke-9. Ya, barang siapa mengaku dengan mulut ya bahwa Yesus adalah Tuhan dan perjalanan hati maka dia diselamatkan. Oke. Ayat 13 kembali. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, menguatkan kembali ayat tadi Roma 10 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Nah, ini ada mata rantainya, sudah lihat ya. Bagaimana bisa berseru? Karena gak percaya. Kemudian lagi, bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak pernah mendengar tentang dia, Yesus itu. Karena tidak ada yang menyampaikan kabar baik ini, Injil ini, good news ini, saudara. Kemudian lanjut lagi, bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya. Dan hari ini saudara, lewat program ini, maka suara kebenaran bisa diberitakan di mana-mana tempat saudara. Ya, gunakan kesempatan ini untuk bisa mendengar Injil ini. Haleluya. Saya percaya Tuhan tidak pernah kekurangan cara. Sebab Injil kerajaan ini harus diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Sesudah itu baru tibalah kesudahannya. Ya, demikian tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Dan dikatakan ini lanjut saudara, kita baca pada surat Roma pasal yang ke-10 ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sebab itu kalau kita sebagai lembaga atau sama komunitas, kita harus mengutus orang untuk pergi. Supaya dia bisa mendapatkan firman. Kalau di tempat-tempat yang belum ada jaringan internet, kita harus utus orang. Gereja sedang lembaga punya kemampuan untuk ini, punya fasilitas untuk ini, punya dana untuk ini, punya manpower untuk ini, bisa melatih orang untuk diutus supaya orang bisa mendengar kabar baik ini, sehingga dia mendengar Injil ini, maka imannya timbul dalam setiap hati manusia dan dia bisa diselamatkan. Haleluya. Ini proses cara yang pertama mendengar Injil lewat pemberitaan kabar baik. Kita lihat kemudian cara yang berikut, cara B. Ada juga cara yang berikut adalah bagaimana iman itu bisa timbul di setiap hati orang. Ini Tuhan yang berinisiatif. Jadi prakarsa dari Tuhan menyatakan, menampakkan dan berfirman langsung kepada mereka. Seperti kita sudah belajar kemarin, bagaimana iman Abraham, dasar iman Abraham itu apa? Abraham tidak kenal Tuhan karena Tuhan susah dikenal. Sehingga Tuhan harus menampakkan dirinya yang kita kenal dengan bahasa teologi sebut teofani. Untuk bagaimana orang bisa melihat dengan cara panca indera manusia bisa menangkap kehadiran Tuhan. Tuhan menampakkan dirinya, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dan saudara bisa lihat di sini kepada tokoh-tokoh Alkitab, yaitu kepada Nuh juga Tuhan yang memperkenalkan dirinya, menampakkan dirinya dan berfirman berkata kepada mereka. Bisa lihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Berfirman Allah kepada Nuh. Nah, berfirman saudara. Berarti Tuhan ngomong, ya, dan kemudian Tuhan berkata-kata dan Nuh mendengar perkataan Tuhan. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Lanjut lagi kita bisa lihat pasal 7 ayat yang pertama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Tuhan berfirman, sudah perhatikan. Maka Nuh mengenal Tuhan. Nuh percaya kepada Tuhan, Nuh beriman kepada Tuhan. Ya, dasar iman Nuh itu karena lewat pewahyuan, lewat petunjuk Tuhan. Nuh bisa bikin bahtera karena Tuhan yang memberikan petunjuk buat dia. Dan dia percaya sebab Tuhan menampakkan dirinya. Dan Nuh bisa melihat dan mengetahui dan menangkap dengan panca indera secara manusiawi biasa. Lalu berfirman Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sesaman ini. Jadi Tuhan juga beri instruksi kepada Nuh, siapkan bahtera dari kayu gofir, ya, panjangnya 300 hasta, lebar ya 50 hasta, tinggi 30 hasta, buat dan masukkan semua binatang-binatang di sana. Dan supaya ketika hujan datang, air bah datang, maka siapa
yang ada dalam bahtera itu akan diselamatkan. Dan Nuh mendapat order itu, dia bisa beriman, dia bisa taat melakukan itu karena dia dapat pewahyuan atau petunjuk langsung dari Tuhan. Itu lewat Nuh. Dan kita juga bisa lihat bagaimana juga sesudah Nuh, Abraham juga. Kemarin kita sudah tahu Abraham ya. Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 7. Ya, kita bisa lihat Abraham. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Nah, sebelum itu dia masih nama Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Abraham ini bisa kenal Tuhan, bisa percaya kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan yang memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya kepada mereka. Dan berbicara kepada mereka. Dan mereka bisa tangkap dengan panca indera. Ya dengar audible pasti ya. Ya, bisa lewat penglihatan, lewat mimpi. Dan juga bisa ya bagaimana Tuhan menampakkan secara nyata dalam bentuk-bentuk yang teofani itu saudara. Ayat yang ketujuh, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman. Jadi Tuhan tampil lagi menampakkan diri saudara. Dan kemudian ya berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka dirikannya di situ misbah bagi Tuhan yang telah menampakkan dirinya kepada mereka. Jadi ya lahirnya iman Abraham, lahirnya iman Nuh ini karena prosesnya ya mendengar dan melihat ya bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada mereka. Maka iman mereka lahir ya, iman mereka mulai tumbuh timbul di dalam setiap hati mereka. Tokoh berikut juga sudah bisa lihat di sini Musa. Nah, Musa itu dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 4 sampai 7. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu berkata kepadanya, Musa, Musa. Dan dia menjawab, ya Allah. Itu di Gunung Horeb saudara. Ketika dia mengembalakan kambing domba mertuanya Yitro. Dan lihat ada satu pemandangan, satu fenomena, satu penglihatan. Di mana lihat api bernyala pada belukar. Dan dia mati sebentar. Belukar itu tidak pernah terbakar dan hangus. Sebab dia punya keinginan, penasaran dia untuk mendekati. Dan ketika dia mendekati Tuhan bilang, Musa, tanggalkan kasutmu karena tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus. Kemudian Tuhan berbicara dengan Musa, ayat lanjut. Lagi berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Jadi Musa bisa percaya kepada Allah karena Tuhan yang menampakkan dirinya kepada dia lewat panggilan yang luar biasa seperti itu saudara. Inilah tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Kemudian kita bisa lihat juga ya Tuhan menyatakan secara berinisiatif dan disebut dengan teofani ini juga kepada banyak nabi-nabi. Ya, semua nabi-nabi juga panggilannya secara langsung seperti ini. Itu bisa dilihat dalam surat Ibrani pasal yang pertama ayat yang pertama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nah, nabi-nabi pun Tuhan pakai cara yang sama untuk bisa bagaimana memanggil mereka menjadi alatnya Tuhan. Bagaimana mereka bisa percaya karena Tuhan yang menampakkan dirinya secara langsung kepada mereka. Yang cara yang berikut lagi, nah kita bisa lihat di sini untuk orang-orang perjanjian baru ya. Dia katakan sini pertobatan dan panggilan Paulus, seorang pribadi yang diperkirakan dia adalah tokoh orang muda yang sangat disegani di zamannya karena dia diperkirakan salah satu anggota Mahkamah Agama atau disebut dengan Sanhedrin. Ya, dia minta surat dari Mahkamah Agama, semacam surat kuasa untuk dia bisa kemana-mana, untuk bisa dapat menangkap, menganiaya semua orang-orang pengikut Kristus. Dan kita bisa melihat di sini pertobatan dan panggilan Paulus yang sebelum itu bernama Saulus lewat penglihatan. Nah, ini tadi bagaimana lewat Tuhan menyatakan dirinya, tadi lewat suara kebenaran, dan sekarang ini lewat penglihatan Paulus bisa mengenal Tuhan. Tadi dia tidak kenal siapa itu Yesus. Tapi lihat proses ini, maka dia mengenal siapa itu Yesus. Kita langsung saja dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-3 sampai 7. Nah, dengan emosional yang luar biasa, dengan ya begitu sangat geram, dia mencari dalam perjalanannya untuk menuju ke Damsyik untuk bisa dapat menyeret dan menganiaya bahkan membunuh semua orang pengikut Yesus. Kan dianggap saat itu Yesus adalah seorang tokoh membawa penyesatan yang sangat luar biasa.
Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ya, Tuhan tampil dengan cahaya. Kemudian ayat yang keempat, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Tuhan berfirman, Saulus dan teman-teman yang mengikuti dia, rombongannya mereka, tiba-tiba diterpa oleh sinar. Dan mereka kaget. Alkitab mencatat Paulus langsung rebah. Karena hadirat Tuhan yang begitu kuat, dia rebah. Dalam keadaan yang bingung. Kemudian saudara, ada suara yang berkata. Tuhan berkata langsung. Tuhan panggil namanya. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saulus dalam keadaan yang seperti itu bingung saudara. Panik. Apa jawab dia pada ayat yang kelima? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Katanya, ya. Dia tanya, siapakah engkau? Dia tidak mengenal suara ini. Haleluya saudara. Pada seorang ahli Taurat, Yesus sudah hadir sebelumnya. Tapi dia nggak kenal. Yesus kan sudah mati, sudah naik ke sorga saudara. Suara yang sama. Karakter suara yang sama. Datang memanggil Saulus, Saulus. Saya percaya panggilan itu bukan panggilan dalam kegeraman. Bukan panggilan dalam kemarahan. Tapi suara panggilan itu, ya, suara dengan syarat dengan kasih. Untuk bisa menyelamatkan yang nama seorang Saulus. Sebab itu dalam keadaan yang bingung. Ya, dia tanya siapakah engkau? Dia bingung panik karena waktu sinar datang menerpa mereka, semua mereka rebah. Dan suara itu kemudian memanggil namanya. Panggil namanya begitu manis saya percaya dengan kasih. Kemudian suara itu memperkenalkan dirinya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Haleluya. Ayat yang ke-6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ayat 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu. Tapi tidak melihat seorang pun. Mereka hanya tiba-tiba dia terpa cahaya dan mereka ya kemudian jatuh dan mendengar suara. Tapi mereka tidak melihat oknumnya. Siapa yang sedang bersuara itu. Mereka dengar tapi mereka ya tidak tahu. Melihat seorang pun ya. Haleluya. Singkat cerita kemudian di Damsyik itu sudah dekat Damsyik saudara. Itu ada seorang yang namanya ya orang pengikut Kristus juga. Pengikut Kristus namanya Ananias. Kemudian saudara Tuhan dalam penampakan kepada Ananias. Ananias sekarang engkau pergi ke rumah Yudas. Karena waktu Saulus waktu dia bangkit. Menjawab siapakah Tuhan. Dan Tuhan memperkenalkan aku Yesus. Dia mengalami buta total saudara. Gak bisa melihat apa-apa lagi. Kemudian dia jadi diantar masuk dalam satu rumah di dekat di Damsyik sana. Itu rumah Yudas saudara. Kemudian Ananias ditugaskan oleh Tuhan dalam penglihatan. Ya, Roh Tuhan berkata Ananias harus pergi ke rumah Yudas. Untuk bisa melayani Saulus di sana. Ananias ya kemudian tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, aduh orang ini kan berbahaya sekali. Dia orang penganiaya umat Tuhan, pengikut Tuhan. Bagaimana saya disuruh antar diri ke sana. Untuk digorok di sana saudara. Tapi Tuhan berkata tidak. Karena orang ini aku akan pakai sebagai alatku. Untuk menyampaikan ya keselamatan bagi bangsa-bangsa. Sebab itu dikatakan ayat 15. Tapi firman Tuhan kepada Ananias ya. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ya, kemudian lanjut saudara. Nah, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi Paulus termasuk rasul yang amat sangat menderita, dirajam oleh batu dan diperkirakan dia mati karena di dalam 2 Korintus dia katakan bahwa aku tidak tahu apa masih dalam tubuh atau sudah di luar tubuh. Bagaimana rohku terangkat sampai ke langit yang ketiga dan tempat itu namanya Firdaus. Kemudian ayat yang ke-17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Saudara perhatikan di sini. Yang perlu kita pelajari ada satu kebenaran di sini. Katanya Saulus saudaraku Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri. Jadi Tuhan Yesus ya memanggil Saulus. Ya lewat langsung menampakkan dirinya dan bersuara kepada Saulus.
Dan di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus, saudara. Ya, supaya melihat, ya, menumpangkan tangan, ayat 18. Dan ketika juga seolah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis, saudara. Tidak ada kebenaran di sini yang perlu kita simak bersama-sama. Saya percaya ini tidak ditulis secara kebetulan. Bahwa sesudah Paulus sadar, sudah dibawa, dan itu 3 hari berlangsung, sudah dia tidak makan, tidak minum. Baru kemudian Ananias datang ke rumahnya dan bilang, Tuhan yang suruh aku datang ke sini untuk menumpangkan tangan atasmu. Dan ketika Ananias berdoa menumpangkan tangan atas Saulus, langsung matanya dicelikkan kembali. Dan sudah itu, dan langsung juga dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia dibaptis dengan Roh Kudus. Dan sudah itu, dia dibaptis dengan air. Jadi kita lihat di sini, ada baptisan Roh Kudus dan baptisan air. Panggilan yang berikut lagi kepada orang di luar Israel yang bernama Cornelius, perwira pasukan Itali, saudara. Itu dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 dan 4. Ini berbagai bagaimana cara Tuhan manggil orang-orang menaruh iman di dalam mereka. Paulus lewat penglihatan, lewat proses itu yang sudah kita belajar bersama-sama. Dan kemudian kita lihat Cornelius juga sama prosesnya. Nah, di sini dikatakan di Kaisaria ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ini orang Itali termasuk orang kafir dan itu sangat dilarang keras untuk bergaul dengan orang Yahudi, saudara. Tapi di sini dikatakan ayat 2 bahwa ia salah, ia isi rumahnya takut akan Allah dan dia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Berarti orang ini orang yang sudah mengikuti agamanya orang Yahudi yang disebut dengan proselit. Ya, orang bangsa lain yang percaya, ya, mengikuti, ya, kitab Taurat pada saat itu dan melakukan ibadah, tata cara ibadah seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi, dan golongan ini disebut dengan golongan proselit. Ayat yang ketiga. Dalam satu penglihatan, nah sudah perhatikan. Ini dah lewat penglihatan. Kira-kira jam 3 petang, Cornelius lagi berdoa. Kemudian nampak kepada seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius, ayat 4. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut dia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Nah, saudara perhatikan di sini ya. Jadi Cornelius sekarang mendapat perkenanan di mata Tuhan dan sekarang instruksinya singkat saja, saudara. Kemudian sesudah Cornelius selesai mendapat penglihatan, dia panggil seorang perwira, didampingi ada 2 orang hambanya, kemudian disuruh langsung ke Yope, ke Simon penyamak kulit, untuk ketemu dengan Simon Petrus yang ada nginap di Yope sana. Dan saat yang sama juga, Petrus juga sedang berdoa. Ketika mereka di perjalanan mereka besoknya, Petrus lagi berdoa siang, kemudian dapat penglihatan lagi. Dia lihat satu kain lebar yang terikat 4 sudutnya, kemudian turun di depan matanya dia. Dan semua di dalam kain itu berisi binatang-binatang yang halal maupun binatang yang haram. Dan Tuhan bilang makan sekarang. Dan Petrus berdalih-dalih Petrus bilang, sejak aku kecil sampai saat ini aku belum pernah memakan binatang yang haram Tuhan. Tapi Tuhan 3 kali Tuhan berkata makan Petrus, makan Petrus. Hanya terus kemudian pada saat Petrus dalam keadaan yang masih seperti itu, belum mengerti apa maksud daripada penglihatan itu, tiba-tiba dia dengar ada orang ketuk pintu. Dan waktu dia membuka pintu dan dia ketemu dengan 3 utusan dari Cornelius dan berkata bahwa dia diutus kemari untuk jemput Anda karena dia dapat penglihatan. Dia mereka cerita seperti itu. Akhirnya Petrus mengikuti mereka. Cornelius sudah berkumpul, semua keluarga dia kumpul. Ini orang Itali, saudara. Kemudian Petrus dengan semua rekan-rekannya datang ke rumahnya. Dan Petrus memberitakan kabar baik karena keselamatan harus lewat Yesus. Dia sudah tunduk ikut agamanya orang Yahudi, jadi proselit. Tapi keselamatan belum jaminan dia. Iman harus lewat Yesus Kristus. Sebab itu karena Tuhan ya begitu sangat meresponi semua doa dan sedekahnya. Dan kemudian Tuhan akhirnya membawa dia kepada keselamatan dengan cara lewat penglihatan. Supaya dia bisa punya iman kepada Yesus Kristus. Ayat 42 dari Kisah Rasul pasal yang ke-10. Dan dia telah menugaskan kami memberitahukan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Nanti Bapak Ibu bisa baca ayat yang lain. 43, tentang dialah semua nabi bersaksi, tentang Yesus ya. Petrus sudah sampai di rumah Cornelius di depan semua keluarga dan dia sudah berkhotbah, dia mulai menyampaikan
bahwa Yesus yang sudah dinubuatkan itu sekarang ya menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Sebab dia dikatakan tentang dia itu semua nabi sudah bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Roh Kudus turun di tengah-tengah perkumpulan. Keluarga besar Cornelius, orang Itali, dan Petrus dan rekan-rekan yang orang Yahudi. 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus, orang Yahudi sudah pasti, tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, saudara. Jadi Tuhan memulai peneguhan dengan gerakan ya sesudah Yesus naik ke surga, bahwa tanda-tanda pertobatan itu harus disertai dengan Roh Kudus, saudara. Baptisan Roh Kudus. Tandanya apa? 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh, ya speaking in tongue atau glossolalia, dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus 47, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Paulus juga ditumpangin tangan Ananias, terima Roh Kudus dulu, sesudah itu dia dibaptis air. Jadi berarti air dan Roh Kudus itu bagian yang sudah tidak bisa terpisahkan. Haleluya. Keselamatan bagi Cornelius juga lewat Yesus Kristus ditandai meterai Roh Kudus. Dan kemudian ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal di beberapa hari lagi ya bersama-sama dengan mereka. Sudah perhatikan dari dua pengalaman ini, dari dua pribadi yang berbeda, satu Saulus dan kedua Cornelius. Tetap proses lewat penglihatan panggilan mereka, tapi ada meterainya keselamatan mereka, iman mereka bertumbuh ketika mereka dibaptis Roh Kudus dan juga dibaptis air. Jadi ya bahan renungan buat kita. Saya sampaikan seperti ini, kan inilah kebenaran firman Tuhan. Ada juga saudara yang terakhir dari bagaimana tahapan pertumbuhan iman lewat iman lahir. Itu percaya dan menerima Yesus lewat mimpi. Ya, bisa lewat mimpi. Dan banyak sekali cerita kesaksian orang-orang di seantero dunia ini saudara. Bahwa ada orang yang betul-betul tadinya tidak percaya Yesus, bahkan menentang Yesus. Tapi bisa percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kan dia lewat mimpi. Dan Tuhan bisa berbicara juga, memanggil seseorang untuk bisa percaya dan memiliki iman adalah lewat mimpi. Itu bisa kita baca dalam kitab Ayub 33 ayat 14 sampai 17. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. 17, untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Amin, saudara. Haleluya. Jadi proses ya pertumbuhan iman lahir ini adalah pertama tadi bisa lewat pemberitaan firman, remato Kristus. Kemudian juga lewat bagaimana Tuhan menampakkan diri secara teofani, lewat penglihatan. Dan Tuhan berfirman kepada mereka, dan tadi tokoh-tokoh semua dan nabi-nabi juga mengalami hal yang sama. Dan kemudian kita lihat orang perjanjian baru juga lewat penglihatan, dan Tuhan berkata kepada Saulus panggilannya, dan kemudian dia beriman dan dia bisa terima meterai iman itu adalah Roh Kudus. Dan kemudian juga kepada orang-orang yang di luar Israel yang namanya orang Itali, dan kita bisa melihat juga mengalami hal yang sama. Itulah proses bagaimana iman lahir dari tiap-tiap orang ketika menjadi percaya kepada Yesus. Kemudian saudara, iman yang lahir dari Allah ialah iman yang tulus ikhlas. Nah ini sekarang kita sampai pada kualitas iman. Atau ciri-ciri iman seperti apa yang dimiliki oleh tadi tokoh-tokoh yang ya ketika Tuhan memanggil mereka dengan cara yang berbeda-beda dengan sangat variatif. Jadi ciri-ciri iman yang lahir yang dilakukan oleh Tuhan, iman lahir dari Allah itu ialah iman yang tulus ikhlas. Itu ditulis dalam 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Perhatikan, iman lahir, kalau iman yang dari Allah, iman yang tulus ikhlas. Iman yang murni, iman yang sejati, ya disebut dengan genuine faith.
Ada ayat yang lain juga yang sejajar. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Iman yang tulus ikhlas. Ya, iman yang murni. Iman yang asli. Iman yang sejati. Kurang lebih seperti itu. Berarti datang daripada Tuhan sendiri. Dia katakan seperti itu. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Artinya dari neneknya, omanya, iman yang murni itu kemudian turun kepada anaknya dan juga sekarang turun ya kepada cucunya yaitu Timotius. Timotius itu mamanya orang Yahudi, papanya orang Yunani, saudara. Tapi dia seorang muda yang dipanggil Tuhan secara luar biasa dan Tuhan menaruh iman yang murni, iman yang sejati, ya, iman yang tulus ikhlas itu di dalam pribadi daripada Timotius. Kemudian juga saudara, iman yang lahir dari Allah itu juga disebut dengan iman yang paling suci. Yang ditulis dalam surat Yudas di ayat yang ke-20, karena Yudas cuma satu pasal. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi berarti jenis iman atau karakteristik iman yang lahir dari Allah itu adalah iman yang tulus ikhlas dan iman yang paling suci. Apa sih itu iman yang paling suci dan tulus ikhlas? Pencerahan yang Tuhan berikan buat saya catat sini ada 5. Ya, yang berbicara mengenai iman yang paling suci dan iman yang tulus ikhlas itu. Yang pertama atau A, itu bukan iman tradisi yang syarat dipengaruhi oleh adat istiadat, saudara. Jadi banyak sekali orang Kristen yang beriman iman tradisi, saudara. Iman yang sangat dipengaruhi oleh tradisi. Dan ini berbahaya sekali. Sebab itu saudara, kita bisa baca dalam surat Roma pasal 10 ayat pertama sampai 3. Ada jenis iman tradisi. Itu bukan iman yang sejati, bukan iman yang murni, bukan iman yang paling suci, bukan iman yang tulus ikhlas. Yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Iman ini iman yang bercampur, iman yang kacau. Iman yang betul-betul syarat dengan pengaruh tradisi. Nah ini dikatakan sini saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Artinya belum selamat saudara. Ayat yang kedua, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Bercampur saudara. Ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi tradisi atau adat istiadat itu kebenaran atau cara-cara, katakanlah doktrin-doktrin yang dibangun oleh kebenaran manusia. Ya, di sini saya bisa rinci di sini. Itu melanggar perintah Allah demi adat istiadat. Ini terjadi saudara. Ini terjadi pada saat Tuhan Yesus dan itu tegur itu bisa lihat di dalam Matius pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga di situ. Demi karena ya adat istiadat orang bisa mengesampingkan kebenaran. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, ayat 2, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Adat istiadat itulah yang dikomplain ini adalah adat istiadat. Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Nah, kalau ini terjadi di sekarang pasti ini salah juga. Karena memang harus sering cuci tangan saudara. Ya, tapi di zaman itu nggak perlu. Kan ini adat istiadat. Kalau sekarang harus. Karena menjadi protokol kesehatan saudara. Jadi mereka persoalkan adalah apa? Adat istiadat. Karena murid-murid tidak makan cuci tangan. Kemudian Tuhan bilang, yang menajiskan orang bukan dari luar masuk ke dalam, tapi dari dalam keluar. Hati yang penuh dengan kenajisan, hati yang penuh dengan kebencian, itulah yang menajiskan orang. Jadi demi adat istiadat, mereka melanggar perintah Tuhan demi adat istiadat moyangmu. Sudah perhatikan loh di sini. Karena kalau sudah baca ayat ini terus, bahwa mereka itu mengesampingkan ya namanya perintah Allah untuk memelihara orang tua mereka demi adat istiadat saudara. Sebab itu Tuhan mengecam sekali. Dan sekarang juga banyak sekali kekristenan yang campur dengan adat istiadat.
Kita bisa lihat juga dalam surat Galatia pasal 4 ayat 8 sampai 11. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Jadi belum mengenal Allah yang benar. Lihat Yesus ya. Ayat yang ke-9. Tapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, dulu belum kenal Allah. Jadi kalau ikut tradisi, ikut cara-cara ya yang pada umumnya dari kebiasaan yang berlangsung dalam masyarakat, silakan. Tapi Paulus katakan kepada orang Galatia, tapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepada mereka? Ini yang Paulus katakan kepada orang-orang di Galatia. Ayat lanjut ayat 10. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa tetap dan tahun-tahun. Nah, orang pegang-pegang hari, saudara. Ya, menikah mesti tahu hari apa. Ya, nggak boleh lihat misalnya ada kematian mesti di hari apa. Masuk rumah mesti hari tertentu. Padahal kalau sudah lihat Tuhan jadikan dari mulai hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan bilang semuanya adalah baik. Jadi berarti yang jahat, yang berbahaya cuma harimau. Tapi semua hari adalah baik. Selama kita ada dalam perkenanan Tuhan, pasti semua berkat ya. Tak berkesudahan, kasih setianya Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, itu selalu baru setiap pagi. Bukan nanti pada hari Rabu, bukan pada hari Sabtu, tidak. Setiap pagi pada setiap hari. Haleluya saudara. Nah ini yang terjadi buat orang-orang Galatia. Kalau dulu belum mengenal Allah silakan. Tapi sudah mengenal Allah harus buang semua tradisi yang bertentangan dengan kebenaran firman. Harus tradisi ditinggalkan dan dibuang. Siapkah saudara melakukan itu? Paulus bilang begini. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu. Jadi sia-sia percuma aku beritakan kebenaran. Jadi sia-sia karena kamu tetap terus berpegang. Dan tidak mau berubah. Sudah percaya, belum dikenal. Ya, dan sudah mengenal bahkan dikenal oleh Allah. Tapi tetap masih melakukan tradisi-tradisi yang lama. Yang seperti kamu lakukan pada sebelum kamu menjadi orang yang percaya. Haleluya. Kemudian sudah lihat di sini memang ada persoalan saudara. Karena di sini kalau orang meninggalkan tradisi dan adat istiadat demi kebenaran, ada punya resiko. Apa resikonya? Kita dicemooh, dicelah, dihujat, bahkan bisa dikucilkan saudara. Ini terjadi saudara. Tradisi yang pertama ya dianut, sudah jadi Kristen harusnya tradisi ditinggalkan. Tradisi yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak alkitabiah harus ditinggalkan. Harus dibuang. Itu konsekuensi saudara. Karena kita tidak bisa menjadi orang yang ya mendua hati. Harus saudara, itu resiko. Harus ikut kebenaran. Haleluya. Itu tertulis dalam Matius pasal yang kelima ayat 10 sampai 11. Ayat sudah bilang seperti itu saudara. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Pasti kalau kita mulai berpihak kepada kebenaran, meninggalkan tradisi istiadat, kita akan teraniaya. Ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah, kamu dicemooh dan dianiaya, dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Pasti terjadi saudara. Kan Tuhan jauh-jauh tempo sudah memperingati dengan firman-Nya. Pasti akan terjadi ketika kita yang meninggalkan adat istiadat, kebiasaan dari kaum keluarga kita, dari suku kita, ya, dari komunitas kita. Pasti kita akan dikucilkan, dicemooh dan seterusnya saudara. Dan ini menjadi kesulitan sehingga orang terlalu kompromi dengan namanya adat istiadat. Tapi baik hari ini saudara, bagaimana supaya imanmu bisa bertumbuh menjadi iman yang murni, iman yang tulus ikhlas, iman yang betul-betul ya suci. Mari kita harus berpihak kepada kebenaran. Sebab itu di dalam reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther pada tahun 1517. Ada 3 hal yang perlu kita tahu. Pertama adalah orang selamat karena semua adalah satu-satunya anugerah. Sola gratia. Kemudian yang kedua, ya bisa menerima anugerah itu lewat sola fide, lewat iman. Dan iman itu akan diperteguhkan lagi lewat sola scriptura atau
melakukan firman. Sebab itu di sini dikatakan semboyan reformasi sola scriptura, yang di dalamnya semua rasio atau nalar-nalar logika yang walaupun masuk di akal tapi bertentangan dengan firman, kita harus tinggalkan. Karena firman itu supranatural, di atas logika dan nalar manusia. Percaya bilang amin. Pengalaman-pengalaman, mungkin engkau punya pengalaman ya masa lalu atau pengalaman-pengalaman yang sekarang yang supranatural, itu tidak bisa dijadikan sebagai kebenaran. Contoh misalnya, ya, ada orang mati, kemudian arwahnya bisa kembali lagi. Nenek yang sudah mati, ya tiba-tiba balik lagi datang bersuara lewat mimpi. Itu nonsens saudara, itu omong kosong. Sebab ayat berkata bahwa orang yang sudah pergi mati tidak bisa kembali ke dunia orang hidup. Itu jelas saudara. Kemudian di sini lagi, misalnya orang mati dibuat 3 hari, 7 hari, 40 hari. Kenapa kalau 39, 35 gak boleh saudara? Karena mungkin kepercayaan mereka karena waktu saat mati dia belum ke tempatnya. Dia masih bergentayangan dulu jalan-jalan selama 40 hari. Mungkin mereka pakai patokan waktu Yesus bangkit itu belum langsung naik ke sorga. Bisa saja saudara seperti itu. Nah, nanti 40 hari baru mereka bikin semacam syukuran untuk melepaskan dia pergi ke tempatnya. Dan ini terjadi saudara. Kalau kurang 40 kenapa? Salahnya di mana? Di mana kebenarannya? Ayo mari kita mulai tinggalkan hal-hal seperti itu. Jangan kita mulai berpegang pada hari-hari, bulan-bulan saudara. Haleluya. Memang ini mesti merombak semua tradisi. Lanjut saudara. Dari semboyan reformasi bahwa tradisi atau perasaan harus tunduk di bawah kitab suci. Itulah disebut dengan reformasi sola scriptura, bahwa Alkitab kebenaran di atas dari semua hukum-hukum, dari semua dogma-dogma, dari semua tradisi, dari semua adat istiadat, dari semua pengalaman-pengalaman, entah mau yang biasa maupun yang supranatural, atau juga dari semua rasio, dari semua perasaan, kebenaran harus di atas daripada segala-galanya. Itulah iman. Iman yang murni, iman yang suci. Ya. Lanjut saudara. Iman yang murni, iman yang paling suci atau iman yang tulus itu bukan iman yang diestafet dari keturunan. Karena banyak kita jadi Kristen karena oma opa kita, keluarga kita yang di atasnya keturunan kita Kristen. Tapi iman yang kita tahu bahwa benih iman lahir dalam hidup setiap orang itu ketika Tuhan yang bereaksi, Tuhan yang beracara tiap pribadi itu. Ada satu pengalaman supranatural bersama-sama dengan Tuhan. Bukan dia estafetkan dari atas. Karena ya engkong saya, opa saya sudah Kristen, makanya semua anak cucu jadi Kristen. Itu namanya iman yang diestafetkan. Dan iman ini tidak punya pengalaman supranatural, tidak bisa memahami dan mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Dan sebab iman ini, itu iman yang disebut dengan iman KTP. Nama iman KTP itu artinya Kristen tanpa pengenalan. Karena dia tidak kenal siapa Tuhan disembah, dia tidak kenal firman-Nya, makanya hidupnya adalah Kristen tanpa pertobatan. Jadi semua yang dilarang ditabrak-tabrak aja saudara. Hidup dalam syarat dengan kefasikan. Dan syarat dengan hawa nafsu. Ini yang terjadi saudara. Karena iman itu bukan iman yang murni. Iman yang suci. Karena iman yang dapat itu turun. Cuma dari estafetnya, karena dari keturunannya adalah keturunan orang yang Kristen saudara. Dan ini terjadi banyak. Sebab itu lihat di daerah kantong-kantong Kristen. Kefasikan, hidup dengan pesta pora hawa nafsu yang luar biasa. Bahkan lebih hebat, lebih jahat daripada orang-orang yang belum mengenal Allah. Dan ini terjadi saudara. Nah, saya sering melayani di mana-mana kantung Kristen, baik NTT, Papua, ya maupun juga Minahasa. Semua seperti itu saudara. Apa beda saudara? Terjadi. Haleluya. Bukti apa bahwa iman mereka? Iman yang cuma diestafetkan. Iman yang tidak menghasilkan buah kerajaan itu buah pertobatan. Tidak ada tanda-tanda pertobatan. Tidak ada lagi buah roh. Dan tidak ada buah pelayanan. Bantut semuanya, tidak ada, cuma nama Kristen KTP, atribut doang saudara. Ini yang terjadi. Itu iman yang bukan iman yang asli, yang ditaruh, yang dilahirkan oleh Tuhan dalam setiap pribadi. Orang percaya. Haleluya. Lanjut saudara.
Iman yang asli, yang murni, bukan intuisi atau bisikan hati, gerak hati atau emosi atau luapan perasaan sesaat. Kalau orang seperti ini, dia berkobar-kobar terima. Tapi itu bukan dasar hati, tapi emosinya. Pikirannya doang, saudara. Maka dia tidak akan konsisten dan tidak akan bertahan lama. Dia tidak siap untuk mempertahankan dan membayar harga dari iman itu, saudara. Dan orang yang seperti ini gampang berubah dan akhirnya dia tinggalkan imannya dan dia jadi murtad. Ini iman yang seperti ini, saudara. Bagian yang D. Atau juga ada iman ikut orang lain. Karena ada interest, ada kepentingan tertentu. Itu karena ya mau kawin, ikut pasangan hidup. Karena dari keluarga sana ya nuntut dia harus ikut ya kepercayaan yang seperti ini. Tadinya kepercayaan yang lain. Kemudian akhirnya ya dengan rela hati dia harus tinggalkan kepercayaan dia yang lama. Dan kemudian mengikuti kepercayaan calonnya. Ini terjadi. Itu namanya iman ikut orang lain. Iman itu bukan iman yang asli, saudara. Ya, iman yang begini gampang gugur. Iman begini tidak akan bertumbuh mencapai iman yang sempurna. Dan yang terakhir, iman yang paling suci yang murni. Bukan iman pura-pura atau munafik. Melainkan terungkap dalam kasih. Kesucian hati nurani yang murni. Sehingga menghasilkan kekudusan dan gaya hidup yang benar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saudara. Bahwa inilah proses di mana pertumbuhan iman dari mulai iman lahir. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana Tuhan mulai naruh iman dalam setiap pribadi. Lewat mendengar firman Tuhan. Lewat penglihatan. Lewat pengalaman supranatural. Dan mereka bisa jadi percaya iman, memiliki iman dalam hidupnya. Ya, kita akan masuk nanti pada iman hidup. Itu bersambung untuk pada pertemuan yang akan datang, saudara. Karena ada 5 tahapan pertumbuhan iman ini. Kita baru satu saja membahasnya. Sudah sekian ya panjang waktunya. Tapi saya percaya kita akan bersambung pada pertemuan kita yang berikut lagi. Itu pada bagian yang poin yang kedua adalah bagaimana tahapan pertumbuhan iman. Itu menjadi iman yang sudah lahir. Dan iman itu menjadi iman yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, rindu tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan.